Netizen Rocky Gerung menyangkal bahwa dia sudah menghina Prabowo. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden ke-8. Tapi sambungan dari kalimat dia, ya, menyebutkan Prabowo dan Putra Wakanda. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Artinya ini kalimat bersambung dan memang Presiden ke-8 ya pasti Prabowo. Siapa lagi? Nah kalau ini disangkal, ya nggak bisa. Jadi menurut saya penerapan daripada Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Rocky Gerung terancam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan berita atau kabar bohong dengan ancaman 10 tahun penjara. Penghinaan dan pasal-pasal lainnya itu harus diterapkan dan kami masyarakat sungguh berharap bahwa seorang Rocky Gerung ini harus dipenjara, harus dihukum. Karena kita perlu memberikan contoh. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Ya, di era pemerintahan Prabowo ini harus ada contoh untuk Rocky Gerung yang lain begitu. Penting itu. Ya, betul. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ketika seorang presiden bernama Presiden Jokowi dibully, difitnah, diejek, Pak Jokowi tidak merespon. Karena Pak Jokowi berpikir untuk apa merespon? Lebih baik menganggapnya tidak ada apa-apa. Tetapi kita jujur saja sebagai orang yang menjadi pendukung Pak Jokowi, kita geram, kita marah. Gerahlah. Ya, presiden kita dihina. Ya. Dan tidak ada tindakan dari kepolisian. Apakah ini memang sengaja dicegah oleh seorang Jokowi? Saya tidak tahu. Tetapi di pemerintahan Prabowo, ketegasan itu harus menjadi bagian daripada sikap seorang Presiden Prabowo. Tidak bisa lagi mentolerirnya. Kita melihat seorang Rocky Gerung sudah minta maaf. Saya minta maaf karena menimbulkan kegaduhan. Ya silakan aja, minta maaf sih minta maaf. Tapi pasal-pasal mengenai penghinaan, penyebaran berita bohong, ya, penyebaran kebencian itu harus diterapkan dan harus dihukum. Ya, Pak Rocky, minta maaf sih kita terimalah, tapi hukuman ya, kan harus berjalan. Begitu. Dan toh kita melihat bahwa Anda tidak pernah menyesal. Ya, dan ini menjadi catatan penting bagi penegak hukum, terutama kepolisian, bahwa seorang Rocky Gerung itu memang sangat arogan dan sangat menyepelekan hukum. Dia bermain dengan kata-katanya, dengan bersilat lidahnya, ya. Dan ya, silakan saja. Seperti Pak Muldoko bilang, orang yang pinter, ya, tapi nggak punya akal dan perasaan, yaitu sama juga dengan robot.
Dan biasanya robot dikendalikan orang. Jadi kalau kita melihat bagaimana dia berbicara, oh ternyata di sebelahnya ada kelompok elit baju merah. Oh, Karena saya dikompori oleh mahasiswa, bukan saya ngompori mahasiswa. Dan mahasiswa mempraktekkan prinsip the philosophy of walk the talk. Jadi walk the talk artinya turun ke jalan, yang omong-omong doang tuh. Dedi, ada beberapa Dedi di Jakarta, tapi cuma ada satu Dedi yang very ready. Ya. pantas. Ya, dia menjadi bagian daripada kelompok haters. Nah, dengan satu kata saya bisa katakan Rocky Gerung harus ditangkap dan dipenjarakan. Ancaman maksimalnya 10 tahun. Saya berharap minimal 5 tahun. Seorang Rocky Gerung harus dipenjara. Dia harus merasakan periode bagaimana kepemimpinan. ya mulutmu Prabowo adalah harimaumu. Dan kau harus menerima akibatnya. Itu saja harapan kami. Bapak-bapak penegak hukum. Ya, saya sungguh keberatan kalau seorang presiden saya Prabowo dan mantan presiden saya Pak Jokowi dihina, dibully, difitnah, dibuat hoak. Orang-orang ini harus diperiksa. Ya. Karena bukti daripada video, ya, rekam digital itu sudah jelas, tidak perlu lagi ragu-ragu. Tangkap, penjarakan. Tangkap dan penjarakan Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung menyangkal bahwa dia sudah menghina Bapak Prabowo. Ya, padahal sudah sangat jelas. Dia sampaikan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia itu adalah bajingan tolol. Ya, kalau ini terus dibiarkan, maka akan ada akan banyak yang namanya Rocky Gerung yang lainnya. Mereka akan begitu mudah untuk mencaci maki pemimpin bangsa kita. Ya. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Rocky Gerung ketika dalam sebuah dialog, sebuah pembicaraannya, dia selalu mengeluarkan kalimat-kalimat kasar. Dia selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Apa yang bisa kita petik dari dia? Ya, jangan-jangan Rocky Gerung ini bukan manusia ya, teman-teman. Kalau manusia itu tentu dia punya akal. Ya, akal yang sehat. Punya akal yang waras. Itu kalau manusia. Saya jadi curiga. Jangan-jangan si Rocky Gerung ini adalah robot. Teman-teman tahu robot kan? Robot itu kelihatan pintar. Ya, tapi dia tidak punya perasaan. Dia mau ngomong apa terserah dia. Dia tidak peduli di kiri kanannya itu siapa. Dia tidak pusing dengan apakah yang dia bicarakan ini menyakitkan hati orang lain atau tidak. Itulah robot. Ya. Jadi sebuah usulan yang sangat baik menurut saya yang disampaikan oleh Bapak ini bahwa Rocky Gerung harus segera ditangkap dan dipenjarakan selama 10 tahun. Biar ada efek jerah bagi dia. Biar ada efek jerah bagi orang-orang yang merasa diri mereka itu paling pintar. Yang merasa diri mereka itu paling pintar di bangsa ini. Apalah artinya sebuah kepintaran yang Anda miliki kalau Anda tidak punya akal, kalau Anda tidak punya etika, apa gunanya? Punya ilmu yang tinggi, tapi etikanya nol. Itu sama saja omong kosong. Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Buset. Kado khusus buat cicak. Bagus tuh. Ya. Aduh, lucu. Ya, kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Bipang. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara.
Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Publik, terutama juga dari survei, ia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang Iya. memaki-maki presiden, orang menghina Bebas. presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga Karena Elias nggak jelas ini. tiap hari kita dengar. Ini golongan Dan langsung PKI dijawab semua. oleh Pak Jokowi. Ya saudara, kalau saya boleh komentar, ini adalah mungkin respon daripada masyarakat ya, yang mungkin sudah mual dengan gosip dari majalah gosipnya Tempo ini. Kalau Tempo yang dulu saya pernah suka baca ya, itu Tempo memang berkelas. Saya Sekarang sudah jadi menganggapnya Tempe. Tempo itu ibarat majalah Times Magazine di Amerika sana. Tapi Tempo yang setelah Pilpres ini Udah jadi tempe. udah kayak majalah gosip aja. Udah nggak ada mutunya. Jadi ya menurut saya kongres ya buat Cica yang dapat kiriman kepala babi. Serius, ini saya nggak anggap serius. Saya anggap ini lucu. Mungkin ketika Faisal Basri mengatakan gentong babi, Kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. artinya menggelontorkan uang, ya. Itu mungkin respon masyarakat atas ketidaksukaan kepada majalah Tempo yang mungkin sudah klimaks, ya, klimaksnya. Nggak ada kaitan itu dengan RUU TNI, itu nggak ada urusan itu, ya kan? Kalau dikait-kaitkan ya semuanya Cica. Ya, itu tadi ya teman-teman. Majalah Tempo mendapat kiriman kepala B2 ya. Itu kado khusus buat Cicak. Aduh, ini gimana ya? Berbicara soal majalah Tempo ini memang beda dengan dulu ya. Beda dengan dulu. Majalah Tempo yang sekarang itu sudah mirip seperti tempe ya. Kayak garis sekali, sudah seperti infotainment, gosip sana sini tidak jelas. Ya, sudahlah. Komentar teman-teman terkait dengan dua video yang saya tampilkan ini seperti apa, silakan tulis ya.